Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sevai semua, kabar gembira. Alhamdulillah. Barusan kami launching lagi satu produk digital, satu aplikasi yaitu Smart Attendance Tracker. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa nge-track gitu ya. Kita bisa melihat kehadiran karyawan ataupun pegawai kita, total hadirnya, persentasenya, jam pulangnya, telatnya berapa kali, grafiknya kita bisa lihat semuanya teman-teman ya. Oke, kami akan jelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Mudah sekali, aplikasi ini user friendly, semua kita bisa pakai insya Allah teman-teman ya. Right, cara menggunakannya, karena aplikasi kita ini berbasis VBA teman-teman, banyak kita menggunakan kode VBA. Sebelum kita menggunakan aplikasinya, pastikan kita aktifkan VBA. Ada dua tempat yang harus kita setting gitu ya. Settingan pertama, sebelum kita buka aplikasi ini, kami tutup dulu teman-teman. Sebelum kita buka aplikasinya, klik kanan terlebih dahulu, pilih properties. Nah, biasanya kalau belum aktif, di bagian sini ada baca unlock gitu. Belum, artinya kita buka kuncinya, centang bagian unlocknya. Tapi kami nggak muncul karena kami sudah kami centang tadi gitu ya, di awal bukanya. Klik OK. Nah, kalau sudah dicentang, kita tinggal buka aplikasinya. Ada satu settingan lagi yang harus kita lakukan agar semua VBA-nya, kodenya berjalan dengan baik. Seperti itu. Yang kedua, kita melakukannya di sini, teman-teman. Klik File, kemudian pilih Option. Nah, sesudah itu pilih Trust Center Setting, Macro Setting. Nah, dicek yang bagian sini, teman-teman. Secara default dia akan disable, kita enable-kan. Kemudian centang, centang, klik OK. Dan insya Allah aplikasinya sudah bisa berjalan dengan baik. Cara menggunakannya gimana? Mudah sekali, mudah sekali. Tentu yang pertama kita harus edit atau entry identitas pegawai dulu. Sesuaikan, kalau nggak cocok namanya diganti teman-teman. Sesudah itu tentukan shift-nya agar hasilnya sesuai dengan yang kita cari. Nah, karena jam masuk itu kan banyak shift teman-teman ya, tentukan shift 1 jam berapa masuknya dan jam berapa pulangnya, tentukan shift 1, 2 dan seterusnya. Maka hasilnya bisa dinamis seperti itu. Sesudah itu selesai, kita tinggal gunakan aplikasinya, kita tinggal input kehadiran ataupun kepulangan daripada pegawai karyawan kita. Kita contohkan di sini kita akan input data kehadiran ataupun jam datang karyawannya. Nah, di sini, kita clear-kan lagi teman-teman, sudah ada satu nama yang sudah kita masukkan ya. Kita akan masukkan nama yang kedua, klik 2. Nah, maka nama divisi tanggal hari ini, artinya tanggal real time-nya akan tampil secara otomatis dan jam saat ini itu juga tampil secara otomatis. Jadi ini jamnya real time, teman-teman. Gimana kalau saya mau rubah jamnya secara manual, boleh nggak, Kak? Boleh, ya rubah saja gitu ya, tapi secara real time-nya seperti itulah kira-kira. Kemudian kita pilih keterangan, dia hadir, sakit, izin, atau apa. Kalau hadir kita pilih hadir, tentukan shift-nya teman-teman. Nah, ini agar menyesuaikan, jam terlambatnya gitu ya. Kalau dia shift 1, shift 1, shift 2, shift 2 sesuaikan. Karena di sini udah malam kita anggap shift 3. Nah, shift 3 itu masuknya jam 20.00. Sementara sekarang 20.33. Nah, real time ya 20.33. Berarti kalau hitungan kasat mata kita ini telat 3 menit. Kita perhatikan betul nggak nih hasilnya. Kita save, simpan. Nah, perhatikan teman-teman di sebelah sini benar ya. Telat 33 menit, statusnya adalah telat teman-teman. Karena dia seperti itu. Nah, cuman sekarang kita coba cek dashboardnya, berubah nggak dashboardnya teman-teman ya. Kita klik gambar home. Oke, kalau belum ada perubahan teman-teman, kita refresh di bagian sini. Nah, maka akan muncul data yang baru, zona Henry. Ya, zona Henry ya. Ada dua, ada Indra, ada zona Henry. Nah, kita bisa cek nih, Indra, zona Henry. Clear lagi. Jadi nampak semua trennya di sini kawan-kawan ya. Sesudah itu kita bisa juga lihat laporan per individu karyawannya. Di sini kita bisa lihat cetak individual report kehadiran jam datang karyawan. Kita klik lagi. Nah, di sini dia kawan-kawan muncul ya. Muncul dia. Misalkan karyawan 2 tadi kita lihat. Nah, ini datanya. Oke, ini adalah karyawan 2. Karyawan 1 kita cek, karyawan 3 ada nggak? Karyawan 3, nah hasilnya no data karena memang belum masuk datanya gitu ya. Jadi setiap laporan individu ini kita bisa lihat jumlah hari kerja dia berapa kali, jumlah terlambatnya berapa kali, menit keterlambatannya, hadirnya berapa kali gitu ya. Karena baru satu kali data kita input, maka hadirnya satu kali.
Kemudian perhatikan di sebelah kanan kita, teman-teman juga bisa set nih, misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kehadirannya. Coba kami ganti ini menjadi 2007, dia hasilnya akan hilang nih kawan-kawan. Nah, kalau kita ganti 2007 hasilnya bakalan hilang, no data. Karena belum ada di entry data kita yang masuk di tahun 2027. Kita masukkan 2026 tadi ya, kita kembalikan 2026, maka datanya akan masuk kembali. Jadi fleksibel banget ya, kita bisa cek sesuai dengan waktunya juga. Right, itu untuk kedatangan teman-teman, jam pulangnya kita bisa lihat. Kalau mau cetak, dicetak teman-teman, kita cetak di sini, maka langsung bisa dicetak. Klik print, maka akan dicetak. Kalau teman-teman ingin ekspor ke PDF, klik ke PDF, maka dia akan tersimpan di mana teman-teman menyimpan file ini. Aplikasi ini di mana teman-teman simpan, dia akan buat folder tersendiri, dia akan simpan ke sana gitu ya, per individunya. Tinggal ekspor PDF, maka teman-teman akan melihatkan hasilnya. Oke, insya Allah berhasil teman-teman. Kemudian, nah itu untuk input kehadiran dan jam datangnya. Nah, kalau kita lihat di dashboard, kalau jam pulangnya masih kosong nih teman-teman ya, karena belum ada data jam pulang gitu ya. Kita contohkan satu, misalkan di sini zona Henry lagi, nah, kita akan buat kedatangan jam pulangnya, input data kehadiran dan pulangnya. Zona Henry, nah masuknya shift berapa nih? Kita contohkan aja nih teman-teman ya. Masuknya misalkan shift 2. Ya. Oke, hadir di sini. Oke, hadir. Jadi jam pulang normalnya jam 23.00 harusnya. Kalau sekarang kan 20.23, berarti ini kan pulang lebih awal nih, korupsi waktu nih kan. Tapi ini contoh, teman-teman. Kalau mau ganti jam, ganti aja langsung di sini, tapi ini adalah jam real time-nya. Kemudian save, teman-teman. Nah, tekan escape, maka kita coba lihat hasilnya. Betul ya, teman-teman ya? Pulang lebih awal 156 menit korupsinya. Oke, kita lihat di dashboard-nya masuk nggak datanya. Nah, itu yang mau kita buktikan teman-teman, kita refresh. Kalau dia masuk berarti berhasil ya. Nah, masuk teman-teman ya, zona Hedri. Oke, jam pulang lebih awal satu kali, jam pulang lebih akhirnya satu kali. Oke, karena datanya masih banyak yang kosong teman-teman ya. Itu atas nama zone Hedri teman-teman. Oke, kemudian apalagi? Ya udah sama, kita bisa cetak juga untuk jam pulangnya teman-teman ya. Tinggal ganti nama. Kalau produk 3, nah kosong datanya, karena kita belum input datanya. Sekarang kita masukkan nama yang satu, maka langsung ada datanya di sini teman-teman ya. Oke, di sini ada total menitnya terlambat minus, karena ini contoh datanya terlalu lama tadi teman-teman ya. Maka hasilnya seperti itu teman-teman. Kita lihat input data kehadiran. Nah di sini benar ya, ada 2 kali nih, ada zona Henry 1 kali hadirnya. Seperti itu teman-teman. Kalau seandainya sudah selesai semua, teman-teman ingin merekap datanya, mau buat ajaran tahun baru, nggak ada masalah, teman-teman bisa klik saja di sini, sebelah kanannya ada rekap gitu ya. Klik saja rekap, maka dia akan simpan juga data kita, dan ini di-yes-kan dia akan hilang teman-teman ya. Cuman datanya aman ya, dia akan masuk ke seluruh foldernya, kami akan lihatkan nanti folder-foldernya teman-temannya. Kami akan lihatkan nanti foldernya, seperti itu. Kemudian untuk jam pulangnya barangkali teman-teman mau rekap juga. Nah, klik rekap di paling kanan sebelah sana ada baca rekap. Nah, nanti kita buka sesi tanya jawab sesudah ini ya teman-teman ya. Kita rekap, yes, maka datanya langsung kosong. Tapi jangan khawatir, setelah kita rekap dia akan simpan datanya di folder kita teman-teman. Kita lihat lagi di dashboardnya, saya rasa ini kosong nih, 3 refresh dan dia akan kosong. Nah, jadi datanya kembali kosong 000, ya jumlah pegawai pasti tetap ya teman-teman ya. Kita lihat di mana pergi hasil simpanan data tadi, ini dia teman-teman. Ini rekap datang. Nah, kita bisa lihat nih berapa kali kita simpan tadi ya. Nah, kita contohkan, kita buka datanya. Nah, ini dia datanya teman-teman. Jadi aman ya, tersimpan datanya. Oke, datanya tersimpan. Jadi nggak ada masalah. Kemudian kalau teman-teman ingin lihat PDF-nya, PDF datang. Nah, di sini ada nih satu. Nah, 2, nah dia langsung masuk datanya gitu. Jadi aman teman-teman ya. Ini untuk per individunya dan ini untuk rekap keseluruhannya. Dia akan tersimpan di folder di mana aplikasi ini kita simpan. Alright, that's it. Kira-kira cara penggunaan aplikasi ini teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jelas lagi silahkan. Nah, kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Oke, di sini ada nggak kelihatan kata Kak Kela. Oke, apa yang nggak kelihatan nih Kak Kela? Iya, teman-teman, silakan
Kalau tidak ada pertanyaan, thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Hasan kayak nelpon nih. Gimana? Bentar ya teman-teman ya, ada yang nanya nih. Oke, silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo Pak. Angko ndak ndak apa bagi aku malam kada ingat dulu alun kalu lagi nih. Atau tunda aja loh Pak. Ini apa nyolong sudah sampai jadul lagi kan? Ndak aja jalan tunda lah. Jalan buat doyo kan. Oh, Jalan kalau apa nama tu? Ndak memang ndak ada persiapan ada tu dia membuat bahan tapi ndak itu dia buat bahan tu itu lah. Buat bahan tu apa kajian solat dengan tidak itu tapi kalau tentu itu kau jual tadi itu masih kan jadi lah apa je lah biarlah pun nado je lah kan. berarti lanjut Pak kalau apa izin kirim link ini ke Pak.